Waalaikumsalam. Pak Fir, silakan duduk Pak Fir. Terima kasih, Pak. Ya, gimana kabarnya Pak Fir? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kira-kira ada apa nih Pak Fir? Tumben nih. Gini, Pak, saya kan ada jadwal nih Oh iya. dengan salah satu guru saya. Jadi beliau itu ada masalah lah di kelas dan sudah janjian nih. Kami nanti sebentar lagi ini jadwalnya beliau mau menyampaikan masalah beliau ke saya. Jadi saya ingin melakukan percakapan coaching. Oh, coaching Pak ya. Ya. Baik. Nanti apa nanti yang ingin Pak kembangkan dari percakapan ini Pak? Kalau saya pribadi, Pak, selama ini kan kendala dalam melakukan coaching dengan guru-guru saya itu, saya kesulitan, Pak, dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Nanti apa yang saya amati ini saya nanti Pak. Nah, ini saya jumpai Bapak, harapannya Bapak bersedia nanti mengobservasi saya selama proses coaching untuk mengamati kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Saya itu memang agak kesulitan di sini, Pak. Ya. Kan seharusnya itu di dalam bacaan kita itu kan harusnya tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjudge, Pak ya. Memvonis orang seperti ini. Nah, terkadang itu saya sering apa istilahnya itu ya, sering lupa, Pak. Jadi kadang-kadang saya sering mengajukan pertanyaan, misalnya pakai kata tanya, kenapa seperti ini, itu kan sebenarnya harus dihindari. Gitu Pak. Nah, nanti ini dalam apa namanya pelaksanaan Bapak coaching nanti penyimpangan mana yang ingin Bapak tingkatkan? Ya, di situ Pak, di kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot tadi, bagaimana caranya dalam waktu yang terbatas itu saya bisa memandu proses coaching sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti coachingnya itu bisa menggambarkan masalah dan bahkan bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti ini nanti waktu terjadi pelaksanaan coaching nanti saya sebagai supervisi, kira-kira ini apa yang harapan Bapak yang akan Bapak ambil dari pelaksanaan? Tentu saya berharap kualitas percakapannya, Pak ya, karena kan semakin berkualitas artinya solusi yang didapatkan kan semakin efektif, harapannya seperti itu, Pak ya. Nah, tentu saja dari situ itu kan akan terjadi, percakapan berkualitas itu terjadi kalau pertanyaannya juga berkualitas dari saya, Pak ya. Jadi itulah yang saya harapkan Bapak membantu saya, observasi saya, bagaimana agar saya nantinya bisa mengajukan pertanyaan yang berkualitas pada coach saya. Oke, baik Pak. Dengan gurunya udah ada janjian Pak ya? Ya, sudah Pak. Oh, udah. Oke. Bisa kita laksanakan sekarang aja, boleh? Ya, boleh Pak. Assalamualaikum. Salam, Bu Dewi. Silakan duduk, Bu Dewi. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Gimana kabarnya, Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Sudah makan ya? Alhamdulillah. Ini sudah siang nih, kalau belum makan nggak konsentrasi kita biasanya ya. Ya Bu Dewi, ini sesuai jadwal kita ya, sesuai jadwal. Bu Dewi rencananya mau apa, ada tantangan di kelas Bu Dewi. Nah, kira-kira tantangannya apa Bu Dewi? Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Pak, Bapak sudah meluangkan waktu untuk mau mendengar masalah saya. Masalah yang saya hadapi sekarang di kelas saya, masih ada anak beberapa yang pas masuk kelas tidak tepat waktu. Ini udah sering ya, udah sering saya masuk duluan, ada anak murid saya belum masuk Pak. Oke, ini kedisiplinan ya. Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa ini yang ingin Bu Dewi dapatkan? Yang harapan saya dari percakapan ini, nanti saya bisa mendapatkan solusi ya, kemudian bisa mendapat gagasan dari masalah yang saya hadapi sehingga masalah saya nanti akan mendapatkan solusinya Pak. Oke. Setahu Bu Dewi, ini kan Bu Dewi sudah melihat ada siswa yang tidak disiplin waktu. Ini menurut
pengamatan Bu Dewi, yang menyebabkan anak-anak ini tidak disiplin itu apa? Ya, kalau menurut saya nih mungkin Pak ya, karena masih ada beberapa guru yang pas masuk kelas, waktu bel bunyi masuk kelas, masih ada guru di kantor. Jadi kita kan sebagai guru, seharusnya sesuai dengan filosofi Ganjar di Utara kan, menjadi contoh teladan untuk anak-anak. Jadi anak-anak ikut gurunya. Karena gurunya memberikan contoh yang tidak baik dalam disiplin, anak-anak juga bisa mengikutnya, Pak. Ya, artinya guru kan harusnya jadi teladan ya. Ya, kalau guru meneladankan yang negatif ya mungkin ya siswa juga akan ikut gitu ya. Selain itu kira-kira ada faktor lain nggak yang menyebabkan anak-anak tidak disiplin? Kalau menurut saya itu faktornya cuma itu, Pak. Faktornya memang di guru ya. Jadi kalau kita boleh simpulkan ini permasalahannya mungkin bukan di siswanya ya, tapi lebih ke gurunya ya. Bagaimana guru ini ternyata mungkin sadar atau tidak sadar mencontohkan hal-hal yang negatif. Nah, menurut Bu Dewi, kira-kira kalau kita udah memetakan nih permasalahan ada di guru, ada terbayangkan nggak solusinya bagaimana nih supaya gurunya dulu yang harus didisiplinkan gitu ya? Ada terpikirkan nggak solusinya? Ya, sebelumnya udah juga kita bahas masalah ini dan kepala sekolah sudah menyampaikan waktu pas duduk istirahat, beliau menyampaikan kita sebagai guru harus menjadi contoh teladan untuk murid. Jadi pas nanti bel bunyi masuk kelas, harus menyegerakan masuk kelas. Jadi anak-anak nanti juga ngikut kita. Tapi kayaknya belum berhasil ya, belum maksimal. Berarti sudah ada upaya dari kepala sekolah sejauh ini, cuman belum berhasil. Nah, ada pendekatan lain nggak yang terpikirkan dari Bu Dewi ini? Mungkin kalau pendekatannya instruksi dari atasan ke bawahan tidak berhasil. Nah, Bu Dewi ini selaku yang memiliki keresahan ya melihat gambaran guru-guru di sekolah itu ada ini nggak terpikirkan kira-kira ada pendekatan apa yang bisa Bu Dewi lakukan supaya ini muncul nih motivasi guru-guru untuk lebih disiplin? Ya, yang terpikirkan oleh saya Pak, mungkin dengan mengajak guru-guru duduk, nah, itu waktu santai ya. Kita sepakat untuk memberikan contoh teladan pada anak-anak dengan menyegerakan masuk kelas pada saat bel masuk kelas. Dengan begitu mungkin anak-anak juga akan mengikut kita. Oke. Artinya yang saya tangkap ini Bu Dewi berupaya melakukan pendekatan ke guru tapi sifatnya lebih santai gitu ya, dicari waktu luang, kemudian diajak ngobrol ringan, bagaimana obrolan itu akhirnya menimbulkan kesadaran ya di guru-gurunya untuk lebih disiplin. Saya pikir solusi yang luar biasa ini dari Bu Dewi ini untuk melakukan pendekatan yang seperti ini. Kira-kira terbayang nggak di Dewi apa akan dijalankan? Kayaknya kebetulan semua hadir. Oke. Dan ini Bu Dewi bergerak sendiri atau nanti ada bisa Bu Dewi mungkin memang ada beberapa guru yang keresahan yang sama dengan Bu Dewi. Kalau kita berjalan sendiri ada permasalahan yang bisa kita pecahkan sendiri Pak ya. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru, kemudian kepala sekolah. Kalau kita memungkinkan, saya akan minta bantuan dari pengawas untuk memberi untuk melakukan pendekatan-pendekatan lah sama guru-guru. Saya pikir solusinya sudah luar biasa nih Bu Dewi, sudah terbayangkan guru-guru siapa yang bisa dilibatkan, kemudian ada juga keinginan untuk mengajak pengawas sekolah ya, ini luar biasa saya pikir solusi ini. Jadi ini kira-kira ke depan saya pribadi nih ingin mendengar apakah rencana Bu Dewi ini setelah dijalankan nanti berjalan dengan efektif atau tidak. Saya berharap nanti kita ada percakapan ya setelah ini. Dalam bayangan Bu Dewi ini kapan kira-kira percakapan kita untuk mengetahui seberapa efektif ini solusi yang Bu Dewi sampaikan? Kira-kira minggu depan Pak. Minggu depan ya. Oke Bu Dewi.
Saya pikir sudah teratasi ya masalah yang Bu Dewi sampaikan tadi. Apa yang bisa Bu Dewi simpulkan dari percakapan kita? Kalau misalnya kita sebagai guru adalah sebagai pamong, sebagai contoh teladan, kita harus memberikan contoh teladan kepada murid agar murid juga mengikut kita. Kemudian kerjasama itu juga penting agar permasalahan bisa teratasi. Ya, teladan dan kerjasama. Ya. Oke Bu Dewi, saya pikir sudah selesai percakapan kita hari ini. Ya, terima kasih Bapak atas waktu luangnya. Ya, Mohon izin Pak. Yup. Udah siap Pak Fira? Sudah siap Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apa nih semangat Pak Fira? Tampaknya capek nih kayaknya. Ya, keletihan Pak Fira. Oh iya. Baik Pak Fira, nanti tadi setelah saya amati, kira-kira performa potensi apa tadi yang Pak apa yang tadi yang luar biasa lah gitu ya. Nilai diri Pak. Ya, saya kan memang tadi fokusnya di mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Ya. Sementara tadi kalau yang kehadiran penuh, saya sudah berupaya agar saya memang menghadirkan diri saya seperti itu sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif juga. Saya bahkan menggunakan bantuan catatan kecil Pak ya, karena ya kelemahan saya memang sering lupa tuh, Iya. ada yang jadi saya catat. Tapi fokus saya kan tadi di mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Jadi memang entah ini karena ada bapak di sini atau bagaimana, saya merasa kemampuan saya memang meningkat Pak ya. Meningkat apa menurun? Ya, karena setiap kali saya mau bertanya itu saya sesuai dengan apa yang saya baca itu kan harus kita rangkum dulu pernyataan yang panjang dari Coach, kemudian kita gunakan kata tanya yang tidak menjudge tadi Pak kan. Ya. Nah itu saya ingat sekali tadi, jangan sampai saya menggunakan kata tanya yang bernada memponis. Oke, baik Pak. Gini Pak, tadi kan udah mulai Pak ya. Ya. Minta Bapak, saya akan mencatat beberapa catatan gitu ya. Boleh saya sampaikan Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Oh boleh, ini mohon maaf Pak ya. Nanti mungkin ada yang tidak berkenan ya. Yang pertama ya, yang sangat apa nih, yang secara keseluruhan udah bagus Pak ya. Udah bagus ya, pertanyaannya udah betul Pak ya. Cuma sedikit aja nih, ada sedikit Pak. Ini dalam Bapak menyampaikan pertanyaan tadi kurang terstruktur ya Pak. Ya. Kalau yang lainnya udah bagus Pak. Bagaimana tanggapan Pak tentang penilaian ini? Ya, saya merasakan hal yang sama. Karena memang menurut saya sekalipun mungkin kita sudah mempersiapkan dengan maksimal sebelum melakukan percakapan coaching ini, cuman kan dalam pelaksanaannya ini kan arah pembicaraan ini kan tergantung coach Pak ya. Sehingga persiapan-persiapan kita tadi ya akhirnya kita harus menyesuaikan lagi. Dan saya merasakan karena alurnya itu kita cuman membimbing, akhirnya kita cuman mengikuti alur sehingga membuat kita jadi kurang terstruktur gitu. Baik Pak. Nah, untuk depannya kira-kira apa yang ingin Pak kembangkan lagi? Nah, saya ke depan itu ya dengan sering berlatih Pak ya. Bagaimana saya ke depan itu bisa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur pada coach. Oke. Yang mungkin ya terakhir Pak ya. Tadi Pak ada bertanya nanti tadi udah ada apa namanya perencanaan depan Pak ya? Iya. Ini kira-kira apa nih tindak lanjutnya nanti dengan Ibu? Jadi rencananya kan tadi Bu Dewi mulai besok langsung mencoba menjalankan solusinya. Nah, dalam seminggu itu Bu Dewi nanti akan melihat ya sejauh mana solusi itu efektif. Jadi dalam minggu depannya Bu Dewi dan saya akan ngobrol lagi kira-kira sejauh mana itu solusinya itu efektif. Baik Pak, rasanya udah cukup Pak ya, tentang observasi yang sudah saya catat semuanya ya. Nanti bisa menjadi penilaian bagi Pak sendiri untuk meningkatkan ke depan ya. Oke Pak, rasanya udah cukup Pak ya. Ya Pak, saya mau menyampaikan terima kasih juga karena Bapak sudah bersedia
mengobservasi percakapan coaching saya, dan itu sangat berguna untuk saya untuk meningkatkan baik kualitas saya. Ya, sama-sama Pak. Ya, baik Pak, saya izin dulu Pak. Ya, baik-baik. Ya. Ya, Selamat. terima kasih. Ya, oke Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sis. Waalaikumsalam, Bude. Silakan duduk. Oke, Bude, ada apa nih? Saya mau apa dulu? Rencana saya mau percakapan coaching dengan coach saya. Hari ini rencananya Pak. Ya. Jadi saya mau minta tolong Bapak nanti waktu percakapan coaching nanti Bapak mengamati. Oh, saya mengamati Ibu nanti ketika proses percakapan coaching, Ya. ya. Oke, Ibu mau saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana dalam proses percakapan coaching? Saya mampu. Ya, kebiasaannya saya dalam praktik coaching ini yang masih perlu diperbaiki Pak ya, yang masih perlu saya tingkatkan yaitu dalam kehadiran penuh. Ada penuh patience ya. Kira-kira di bagian mana ya tuh, Bu? Tuh. Biasanya saya kalau praktik percakapan coaching ini Pak, saya yang sebagai coach, saya yang aktif bicaranya Pak. Padahal kan yang lebih aktif itu coachnya, saya aktif mendengarkan. Tapi biasanya saya yang aktif berbicara. Oh, lebih aktif Ibu ya yang Iya. berbicara daripada coach ya. Oke. Oke Bu, kira-kira selama ini penilaian Ibu sendiri nih terhadap kompetensi kehadiran penuh tadi gimana? Penilaian Ibu terhadap diri Ibu sendiri? Ini masih perlu diperbaiki Pak, perlu ditingkatkan dalam kehadiran penuh nih. Kadang saya juga terbawa dengan masalah coaching. Saya tidak fokus dengan masalahnya, cuma tetapi saya terbawa dengan masalah coaching tersebut. Kira-kira dari observasi yang akan kita lakukan sama-sama nanti, harapan Ibu apa? Harapan saya bisa maksimal, saya bisa saya bisa mendengarkan dengan aktif masalah yang dihadapi coach saya tersebut. Rencananya kapan Ibu melakukan percakapan coaching? Rencananya memang hari ini Pak. Hari ini ya. Oke Bu, saya akan coba bantu sebisa saya ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Terima kasih Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Silahkan. Ya. Oh, alhamdulillah. Ini sesuai dengan kesepakatan yang kita buat hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan ya. Ya. Kira-kira Bapak mau cerita apa nih? Oh ya itulah Bu ya. Yang saya ketemu dengan Ibu ini kan ada sedikit ingin saya sampaikan sama Ibu ya kan. Masalah saya di sekolah. Istilahnya ini curhat lah begitu ya. Boleh Bu ya? Boleh. Ini boleh. Oke Bu. Masalah apa yang ingin Bapak lihat di ini? Ini Bu, di kelas saya itu kalau saya masuk pelajaran saya itu bukan itu ada 2 orang siswa itu pasif Bu. Nah itulah yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, kira-kira tanggapan Ibu nah ya untuk mencari solusi anak yang pasif ini. Itulah yang ingin saya bicarakan. Ini masalah Bapak ada siswa yang pasif ya? Ya. Ya harapan Bapak gimana nih? Ya harapan saya bukan ya yang siswa yang pasif tadi ini ya kedepannya aktif lah seperti siswa-siswa yang lainnya ya tidak seperti biasanya yang
pasif ya. Jadi nggak enak saya melihatnya. Ini menjadi kendala dalam hati saya ini yang anak. Jadi saya ya ingin berbagi lah dengan ibu curhat. Oh, iya, Pak. Ini menurut pengamatan Bapak nih, kira-kira apa penyebab anak yang dua ini pasif? Nah itulah Bu, kan saya udah ada bertanya-tanya dengan temannya ya kan, dengan kawan-kawannya juga ya. Nah, anak ini sepertinya ada masalah dengan keluarganya. Tapi saya belum tahu persis apa masalah di dalam keluarganya. Kalau menurut Pak Sudar nih, kira-kira apa yang terpikir sama Bapak atau apa ide apa yang terpikirkan oleh Bapak itu apa? Ya, untuk ini Ya, apa yang terpikirkan oleh Bapak untuk mengatasi masalah anak yang masih ini? itu Boleh. Kira-kira nih Pak, ya Bu. apa yang terpikir sama Bapak nih untuk bagaimana cara mengatasi anak yang pasif ini? Itulah bukan saya ragu dengan makanya saya tanya ibu. Saya rasanya saya ingin mutasinya salah satunya kalau menurut saya ya. Ini kan belum tentu ya. Nanti ini bisa bicara ibu. Ini kalau saya ingin bertemu dengan orang tuanya. Bicara dengan Pak Matang, menanyakan dengan Pak tentang anak ini kenapa, apa permasalahannya. Mungkin itu yang rencana saya untuk salah satunya. Ya bagus itu Pak. Rencananya kapan nih Bapak mau menemui orang tuanya? Nah rencana saya memang besok kebetulan saya besok ada jam 2 Bu ya. Saya ingin ke rumahnya untuk menemui orang tuanya. Kira-kira kenapa nih? Mungkin karena setelah beberapa orang saya tanya temannya, dia ada masalah di keluarganya, tapi nggak tahu. Teman-temannya juga nggak tahu. Mungkin besok. Ya. Berarti rencana Bapak besok. Ya. Bagus itu Pak, lebih cepat lebih baik ya. Iya Bu. Ya. Terus dalam menjalankan rencana Bapak nih, Ya. apa Bapak melaksanakan sendiri atau mungkin ada bantuan dari yang lainnya, dari pihak-pihak lainnya? Mungkin biar jangan kaku sekali. Nanti ya saya ada berencana membawa teman ya, teman guru rekan di sekolah juga yang perempuan. Nanti yang ayahnya mungkin nanti bisa saya yang dekatinya, ngobrolnya. Nanti yang teman nanti ibunya ini dengan ibunya, biar lebih gampang apanya ya. Jadi kalau mungkin laki-laki nanya sama ibunya kurang dekat gitu Bu. Tuh, itu Bu. Berarti rencananya Bapak akan minta bantuan dari Ya. kawan ya? Iya. Iya. Nggak apa-apa. Kalau blank nggak apa-apa. Ini nanti saya potong. Iya. Diam aja. Iya. Aman. Sudah bagus. Betul. Sudah bagus ya. Dengan Bapak juga minta bantuan dari kawan ya Iya. untuk menjumpai orang tuanya. Iya Bu. Kalau saya rasa itu cukup bagus Kak ya. Terus mungkin ini Bapak ada rencana besoknya ya. Iya Bu. Saya nih nanti ada lagi kita Pak nanti ada lagi obrolannya Pak ya. Ya nanti saya akan menemui Ibu lagi Bu. Iya ya. Ya mungkin mendapat pendapat Ibu, meminta pendapat Ibu lagi kan di dalam menemui keluarganya Bu. Iya. Baik Pak. Saya rasa jadi kita udah dapat nih, kita udah dapat solusinya. Mudah-mudahan nanti bisa teratasi ya Pak. Ya baik Bu. Saya izin dulu Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Salam. Oke Bu Dewi, sudah selesai tadi percakapan coachingnya. Gimana perasaan Bu Dewi? Perasaannya yang lega ya Pak. Lega ya? Yang dapat membantu permasalahan yang dihadapi coaching. Oke. Tadi kan Bu Dewi minta saya fokus di kehadiran penuh ya.
Kalau penilaian Bu Dewi sendiri tadi gimana? Kemampuan Bu Dewi untuk menghadirkan diri secara penuh tadi? Nah, kalau yang saya rasakan, saya sudah maksimal Pak ya. Maksimal ya. Apa alasan Ibu merasa sudah maksimal tadi? Saya sudah mampu mendengarkan permasalahan coach saya Ya. dengan saya aktif mendengar Pak. Ya. Boleh nggak nih saya sampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak. Ya. Ini mungkin kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Tapi ini dari pengamatan saya tadi, saya lihat itu memang sudah berupaya dengan maksimal untuk bagaimana caranya supaya fokus ya, fokus menghadirkan diri secara penuh baik badan, pikiran ya, sehingga bisa mendengarkan curahan hati dari coach Ibu tadi. Cuman di beberapa momen tadi saya melihat Ibu agak kehilangan fokus seperti itu. Mungkin karena belum terbiasa, jadi kita agak terpaku pada aturan-aturan yang ada sehingga fokus kita menjadi agak sedikit terganggu gitu ya. Tapi saya pikir itu wajar untuk selaku Bu Dewi baru beberapa kali melakukan percakapan coaching, saya rasa itu sudah hal yang sangat wajar. Gimana kalau menurut pendapat Ibu yang saya sampaikan tadi? Saya juga merasakan hal yang sama Pak ya. Mungkin karena ada Bapak di sini nih yang mengamati, jadi setiap saya melakukan percakapan coaching tadi, ini sudah benar apa enggak? Sudah benar enggak apa yang saya lakukan? Oke. Kira-kira Bu Dewi terpikir nggak gimana caranya mengatasi itu untuk kedepannya? Cara mengatasinya mungkin saya lebih banyak lagi ya Pak melakukan praktik coaching tersebut. Kemudian saya untuk lebih rileks lagi, nggak memikirkan ada yang mengamati, mungkin hadir dari diri saya sendiri Pak. Jadi lebih leluasa, jangan tidak terpikir dengan ada yang mengamati. Ya, kalau sering latihan, fokus itu menjadi lebih terkonsentrasi ya. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Bu Dewi dapatkan? Ada hal baru kan? Yang bisa saya dapatkan dari percakapan ini banyak sekali Pak ya. Ya, dengan bantuan Bapak, dengan Bapak mengamati dan masukan-masukan, harapan saya nanti ini dalam hal coaching ini yang perlu diperbaiki nanti akan saya perbaiki ke depannya Pak. Oke, Bu Dewi, luar biasa diskusi kita hari ini ya. Semoga ini menambah kompetensi kita, baik Ibu sebagai coach maupun saya sebagai supervisor yang membantu Ibu dalam proses coaching tadi. Ya, terima kasih sebelumnya Pak atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk mendengar saya ya. Untuk kemudian terima kasih juga atas masukan-masukan Bapak. Oke Bu Dewi, sama-sama Bu Dewi. Ya, saya mohon pamit Pak. Yep, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Sedat. Silakan duduk Pak. Terima kasih Bu. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf Bu ya, ada nggak mengganggu Bu ya? Enggak. Kebetulan ini saya memang lagi santai Pak. Oh, baik Bu. Ya. Ada apa nih Pak? Kayaknya Pak ada mau ceritakan ya. Iya, ini saya ingin melakukan coaching ya dengan seorang guru ya. Terus saya berharap ya ini minta bantuan sama Ibu nih. Kalau nggak ada kegiatan Ibu. Baik Pak. Kira-kira nih apa nih yang bisa saya bantu nih Pak? Ya, saya ingin Ibu menjadi
pengamat nanti ya, yang atau menilai tentang pelaksanaan supervisi nanti atau coaching saya dengan apa namanya dengan coaching saya. Oh, baik Pak. Ini kira-kira nih Pak, kompetensi mana nih yang Bapak ingin kembangkan dari pelaksanaan coaching nantinya? Saya ingin Ibu menilai ini ya tentang fokus saya, Bu. Karena dulu tuh ketika saya melakukan coaching itu saya kurang fokus ya. Nah, apakah ini udah fokus Bu ya? Ini kadang dulu tuh nggak fokus kata apa namanya supervisi apa namanya yang mengamati saya Bu. Nah, itulah. Berarti Bapak masalah fokus ya. Kira-kira yang bagian mana nih Pak yang Bapak nggak fokus, yang bagian mananya Pak? Ya, ketika saya bertanya tentang permasalahan apa namanya kepada coach saya itu kadang-kadang saya agak ngelantur ke yang lain pertanyaannya. Jadi kan nggak fokus jadi Bu ya. Itulah nanti ya mungkin dengan sering kita latihan ini bisa lebih fokus dan apa namanya terarah. Nanti kira-kira nih Bapak, apa harapan Bapak nih dari percakapan kita hari ini? Apa yang bisa menjadi harapan Bapak? Ya, harapan saya dengan adanya Ibu sebagai pengamat, ya, sebagai supervisornya nanti saya melakukan coaching dengan coach saya, itu Ibu bisa menilai saya dan di mana kelemahan itu saya bisa tahu nantinya Bu. Kalau nggak ada yang mengamati, ya saya tahu di mana kekurangan saya, Bu. Terutama dalam konsentrasi tadi Bu ya. Nah, itu. Boleh Pak. Kira-kira nih kapan nih? Rencana tadi udah saya bilang sama gurunya hari ini Bu. Sebentar lagi Bu ya. Ya. Kalau nggak ada halangan Ibu juga nih kan? Nggak apa-apa Pak. Saya masih banyak nih luang waktu. Oke, baik Bu. Ya, apa bisa kita mulai aja Bu? Bisa. Baik Bu. Bentar lagi guru yang akan saya coachnya dia coachnya akan datang ya. Nggak apa-apa Pak. Kita tunggu. Baik, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Fir. Silakan duduk Pak Fir. Terima kasih Pak. Ya, Sehat Pak. alhamdulillah sehat Pak Fir. Gimana Pak Fir? Ini Pak, ini sesuai jadwal kita Pak ya. Ya. Jadi kan saya kemarin tuh ada bilang ke Bapak. Ya. Bercerita lah. Ya. Tentang tantangan yang saya hadapi di kelas saya. Iya. Jadi tantangannya gini Pak, ada satu siswa di kelas saya. Iya. Itu aktif Pak. Aktif ya. Biasa. Cuman sayangnya aktifnya ini tidak dalam hal yang positif Pak ya. Dia ini aktif mengganggu teman. Jadi kadang hari ini dia ambil pulpen kawannya, besok kadang dia ambil peci kalau hari Jumat kan. Ambil peci kawannya terus dilempar kemana-mana sama dia. Jadi secara lisan saya sudah coba peringatkan gitu kan. Ya didengar, tapi besoknya diulangi lagi gitu. Gitu lah ya. Salah saya. Tiap hari Pak ya. Ya. Oke, baik Pak. Nanti apa namanya? Nanti pelaksanaan ini ya kira-kira ini apa tujuan yang dapat kita dari Bapak nanti? Ya, saya maunya dari percakapan kita hari ini ya ada solusi lah Pak yang saya dapatkan, solusi yang ampuh nih Pak. Ya. Karena kan selama ini saya kan sudah berupaya juga nih mengatasi masalahnya, tapi terulang lagi. Pak Fir, kira-kira udah mencari tahu belum anak ini kenapa demikian? Sejauh ini saya baru bertanya ke guru kelas 2. Jadi saya kan kelas 3 ya. Jadi saya tanya ke guru kelas 2 yang tahun lalu. Nah, jadi dari jawaban beliau katanya memang siswa kita yang satu ini dia sering dapat kekerasan gitu. Jadi yang saya dengar itu ayahnya itu sering kali main fisik gitu. Jadi menurut guru kelas 2 karena
dia dapat kekerasan di rumah, dia kan nggak tahu mau balas kemana, Pak. Iya, iya. Jadi emosinya itu terbawa ke sekolah, sehingga di sekolah ketika dia lihat ada lawan yang mungkin sepadan sama dia, Iya. itulah dia membalas itu, Pak. Maksudnya mau apa namanya? Melampiaskan. Emosi dia yang tertahan di rumah tadi. Oh, gitu Pak ya. Ini anaknya terlalu aktif ya dan melampiaskan karena faktor ada di rumah Pak ya. Ya, lebih kurang seperti itu. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Fir nih tindakan apa nih kalau Pak Fir dilakukan kalau melihat kasus ini? Saya yang berpikir, ini kan saya baru sekedar tanya ke guru kelas 2 ya. Iya. Maksud saya kebenaran itu kan perlu saya cek dulu. Iya, iya. Apa memang betul adanya seperti itu, atau mungkin ada faktor-faktor lain kan? Iya, iya. Jadi yang saya terpikir saat ini, saya rencananya mau jumpai orang tuanya. Jadi saya cari waktu luang di luar jam sekolah sama saya kan. Iya. Saya jumpai ayahnya untuk saya pastikan tadi kan. Kalau memungkinkan juga ibunya, ya sekalian saja kita tanya seperti itu yang penting. Gitu. Nah, nanti kira-kira nih Pak Fir butuh bantuan orang nggak nanti untuk tindakan yang Bapak ingin lakukan? Ya, dalam bayangan saya butuh Pak. Ya. Karena kan saya sudah banyak juga komunikasi dengan baik guru kelas 2 maupun guru-guru lain kan. Ya. Memang ayah siswa kita ini kan temperamen. Iya. Ini ditambah lagi saya kan bukan orang asli sini. Oh iya, iya. Jadi saya khawatirnya saya bukan orang asli sini, tiba-tiba datang ke rumah beliau, saya khawatir sambutannya nggak baik gitu kan. Jadi saya terpikir kan ada guru makul kita tuh Pak, yang sekampung tuh ya, sekampung sama orang tua siswa saya tadi. Nah, saya dengar rumahnya dekat-dekat nih, tetanggaan Pak. Jadi saya sebenarnya mau ajak guru makul itu untuk menemani saya ke rumah beliau. Jadi kan kalau ada orang kampungnya kan nanti percakapannya bisa lebih rileks Pak ya. Kalau dibandingkan saya datang sendiri gitu. Bagus Pak, saya sangat mendukung itu dan langkahnya sangat bagus Pak. Ya, kira-kira kapan nih mungkin Bapak ingin melaksanakan ini ya? Ini memang saya belum komunikasi Pak sama guru yang rumah kita tadi kan. Mungkin nanti setelah ini saya coba komunikasi dulu dengan beliau. Ya, target saya kalau memang bisa dalam minggu ini saya jumpai langsung kan. Ya. Apakah nanti bisa pulang sekolah nanti ataupun besok atau lusa, yang jelas saya coba komunikasi dulu Pak sama guru makul. Baik Pak ya. Jadi saya sudah dapat menangkap apa yang sudah Pak sampaikan ya. Misalnya ada seorang siswa Pak ya, ada sangat aktif Pak ya. Nah, tapi aktifnya agak negatif ya. Nah, setelah Bapak selidiki ada kemungkinan ada permasalahan di keluarga ya. Dan seterusnya Bapak ingin melaksanakan kunjungan ya kepada orang tuanya dan mengajak teman juga ya sekampung Pak ya. Dan juga akan segera dalam waktu dekat. Gitu Pak ya? Ya. Baik Pak, saya sangat mendukung. Silakan nanti kalau ada apa-apa komunikasi lagi Pak ya. Baik. Agar ini bisa berjalan lancar ya. Oke, baik Pak. Ya. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya. Dengarkan curhatan saya. Ya. Saya izin dulu Pak ya. Ya. Oke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah selesai Pak ya? Ya, begitulah Bu. Jadi udah selesai ya percakapan kami dengan guru kami ya Pak Fir tadi ya. Nah nih kira-kira nih menurut Bapak penilaian Bapak nih terhadap kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi yang pernah saya jelaskan. Itulah saya tadi kan ingin saya tuh fokus Bu ya. Fokus terhadap coach saya ada kesalahannya ya. Saya rasa saya udah fokus tapi nggak tahu juga Bu kira-kira ya apa udah fokus tadi Bu ya, maksudnya ini perlu sekali bagi saya. Apa yang bisa membuat Bapak menilai bahwa Bapak dalam pembicaraan coaching tadi sudah fokus? Karena saya sudah mempersiapkan sedikit catatan ya, ada konsep sedikit ya, agar saya lebih fokus dan konsentrasi lah ya. Dari yang sebelumnya
saya dulu tidak mempersiapkannya Bu. Nah, itu membuat saya rasanya udah oke Bu, tapi ya nggak tahu Ya. juga bukan? Iya. Baik, Pak, menurut Bapak tadi Bapak sudah fokus ya. Ya. Tapi ini tadi saya ada membuat catatan kecil nih ya Pak, Ya. dari hasil pengamatan saya tadi terhadap kegiatan coaching Bapak. Ya dari secara keseluruhan Bapak udah luar biasa bagusnya. Alhamdulillah. Tapi saya ingin menyampaikan nih Ya. pengamatan saya, tapi saya mohon maaf Pak, nanti ya kalau ada misalnya yang kurang berkenan ya Pak. Ya, nggak apa-apa Bu, sampaikan aja Bu. Tadi kalau saya amati Pak, Bapak kayaknya kurang fokus nih. Apa ada masalah lain nih? Jadi kurang fokus juga Bu ya. Iya. Aduh, ya inilah jadi masalah saya. Kalau udah saya udah berusaha untuk fokus, tapi tidak fokus juga Bu ya. Iya. Ya Bu. Nah, nanti kira-kira Pak, Hmm. apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak nanti waktu melakukan coaching nanti ya kan, Ya. lebih fokus lagi? Apa kira-kira yang Bapak Ya lakukan? mungkin saya akan lebih mempersiapkan lagi Bu ya, fokus dan meninggalkan segala hal yang yang tidak perlu dulu Bu ya, agar ini lebih fokus dan konsentrasi terhadap coaching saya. Ya, luar biasa Pak ya. Tapi saya minta izin nih Pak tadi dari Ya. hasil pengamatan saya, nanti akan saya nih ya di rubrik penilaian Pak ya. Ya, Sebelum nih selesai nih, kira-kira apa yang dapat Bapak simpulkan dari obrolan kita hari ini? ya. Yang pertama Bu ya, kita segala sesuatu itu kita harus benar-benar full ya, konsentrasi agar apapun yang kita lakukan itu lebih baik dari sebelumnya. Dan juga harus persiapan yang matang ya. Mungkin saya juga tidak matang persiapannya sehingga juga akhirnya kurang fokus juga Bu. Oh, iya. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari permasalahan saya tadi. Mungkin dengan latihan yang rutin ya Pak yang bisa teratasi ya. Iya, Ya. Baik Pak, sudah bagus, rencana Bapak sudah bagus kan? iya Bu. Saya rasa udah cukup Pak. Oh iya, oke baik Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Pak. Alhamdulillah ya. Nanti saya akan bertemu Ibu lagi untuk Oh, iya. tindak lanjutnya Bu Ya, ya. nanti kalau nih Bapak konfirmasi lagi ya kapan ya? Ya baik Bu ya. Saya izin dulu Bu ya. Ya. Nah, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.